Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat adalah ibadah yang menjadi tiang agama, dan kita telah mempelajarinya sejak kecil, baik dari orang tua, guru agama di sekolah, maupun dari lingkungan sekitar. Setiap muslim tentu ingin menjalankan sholat dengan benar sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai takbiratul ihram hingga salam, setiap gerakan dan bacaan dalam sholat memiliki makna dan keutamaan tersendiri. Namun ada satu hal penting yang mungkin selama ini kita lewatkan, sesuatu yang jarang diajarkan di sekolah atau oleh guru agama kita. Banyak dari kita yang saat tasyahud akhir langsung mengucapkan salam untuk mengakhiri sholat, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa sebelum salam ada satu doa yang seharusnya kita baca. Doa ini bukan doa biasa, melainkan doa yang Rasulullah anjurkan untuk memohon perlindungan dari 4 hal yang sangat berbahaya. Lalu apakah doa tersebut? Dan mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk membacanya sebelum salam? Jangan sampai kita menyesal karena baru mengetahuinya sekarang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila di antara kalian telah tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam, siksa kubur, dari fitnahnya kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut maka jelas disampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan pada sahabat untuk berdoa dan berlindung dari 4 hal sebelum salam, karena di akhir sholat sebelum salam adalah salah satu waktu makbulnya doa. Sebagaimana penjelasan Nabi, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah? Beliau bersabda, di akhir malam dan di akhir sholat wajib. Hadis riwayat Tirmizi. Dan di antara lafaz doa yang diajarkan adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tersebut.
Namun beberapa ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca doa perlindungan ini. Di antara ulama ada yang mewajibkannya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Tawus rahimahullah. Berkata Muslim bin Al-Hajjaj rahimahullah, telah sampai padaku ketika Tawus berkata kepada anaknya, apakah engkau berdoa dengannya, yaitu doa berlindung dari 4 hal setelah sholat? Maka anaknya menjawab, tidak. Lalu Tawus berkata, ulangi sholatmu. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, ketika Tawus memerintahkan anaknya yang tidak berdoa dari perlindungan ini untuk mengulangi sholatnya, ini menunjukkan begitu pentingnya doa ini. Dan secara zahir, perkataan Tawus rahimahullah ketika memerintahkan anaknya untuk mengulangi sholat mengandung hukum yang wajib. Maka wajib mengulang sholat bagi yang mengikuti fatwanya. Sedangkan jumhur ulama dalam masalah ini adalah sunnah, bukan wajib. Namun yang rajih adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan hukumnya adalah sunnah, bahwasanya ketika Tawus memerintahkan anaknya untuk mengulangi sholat adalah karena dalam rangka mendidik anaknya, bukan untuk orang yang sholat pada umumnya. Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, maksudnya adalah ketika Tawus memerintahkan anaknya mengulangi sholat karena bersifat teguran atasnya, dengan alasan jangan sampai anaknya mengabaikan doa ini lalu meninggalkannya, sehingga tidak dapat mengambil faidah dan mendapatkan pahala dari doa ini. Lantas seberapa pentingnyakah kita sebagai umat muslim hingga harus disunahkan untuk membaca doa ini dan harus berlindung dari 4 hal yang ada di dalam doa tersebut. Hal yang pertama adalah berlindung dari siksaan neraka jahanam. Rahasia Nabi SAW menempatkan urutan pertama, yaitu berlindung dari azab jahanam, karena neraka bagian dari akhirat, di mana lamanya waktu adalah 1/1000 kali dari waktu di dunia. Sebagaimana dalam hadis Nabi, orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya, yaitu lebih dulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Dan ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surat Al-Hajj ayat 47. Adapun orang kafir di akhirat 2 kali lebih lama dibandingkan dengan orang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran Surat Al-Ma'arij ayat yang keempat. Begitu lamanya waktu di akhirat. Kondisi ini akan diperparah ketika seseorang masuk ke dalam seburuk-buruk tempat, yaitu neraka jahanam. Allah berfirman, sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Quran Surat Al-Furqan ayat 66. Hal yang kedua adalah berlindung dari azab kubur. Azab kubur begitu mengerikan, bahkan orang kafir akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla neraka setiap harinya, sebagaimana Fir'aun dan bala tentaranya. Allah berfirman, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras.
Quran Surat Al-Mu'min ayat 45 dan ayat 46. Begitu dahsyatnya siksa kubur, sampai-sampai Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis tatkala melewati pemakaman. Suatu hari ada seseorang bertanya kepadanya, tatkala mengingat surga dan neraka, engkau tidak menangis. Mengapa engkau menangis ketika melihat pekuburan? Utsman pun menjawab, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya liang kubur adalah awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksaannya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat dari siksaannya, maka siksaan selanjutnya akan lebih kejam. Hadis riwayat Tirmizi. Dan di antara penyebab siksa kubur dikarenakan karena air kencing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersihkanlah diri dari kencing, karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Lalu hal yang ketiga adalah berlindung dari fitnah kehidupan dunia dan kematian. Fitnah hidup adalah semua fitnah yang dijumpai seseorang dalam hidupnya, baik yang menimpa agamanya atau urusan dunianya. Seseorang mendapatkan musibah yang menimpa dirinya, hartanya, keluarganya, kerabatnya, dan sebagainya. Demikian pula termasuk fitnah hidup adalah fitnah yang menimpa agama seseorang, seperti menyimpang dari agama dan syariat Allah, termasuk fitnah bagi kehidupan manusia, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kamu adalah syahwat mengikuti nafsu pada perut kamu dan pada kemaluan kamu, serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan fitnah kematian diantaranya adalah azab kubur. Mayit ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Semua pertanyaan dan ancaman siksa di kuburan termasuk dalam fitnah kematian. Sebagian ulama menjelaskan bahwa fitnah kematian ini bisa jadi ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut, karena begitu sakitnya seseorang dalam keadaan nazak. Tidak hanya itu saja, kadang setan akan mendatangi seseorang dalam keadaan nazak untuk menggodanya. Di antara kisah yang sangat masyhur adalah detik-detik akan meninggalnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Disebutkan bahwa anaknya yang bernama Soleh sedang duduk di samping Imam Ahmad. Tiba-tiba beliau berkeringat dan seperti mengigau dengan berteriak, "Tidak, menjauhlah! Tidak, menjauhlah! Tidak, menjauhlah!" Lalu Soleh membangunkan ayahnya dan bertanya, "Ada apa gerangan?" Kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Anakku, sesungguhnya setan mendatangi sambil berkata, 'Wahai Imam Ahmad, jangan pergi. Sungguh aku merasa kehilanganmu.' Lalu aku jawab, 'Tidak, menjauhlah,' sampai 3 kali. Subhanallah, setan hendak menjerumuskan Imam Ahmad di akhir hidupnya agar dia meninggal dalam keadaan ujub. Namun Allah melindungi Imam Ahmad dari gangguan setan yang terkutuk ini. Jadi sungguh benarlah apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nilai amal ditentukan keadaan akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu hal yang keempat adalah berlindung dari keburukan fitnah Dajjal al-Masih. Dajjal merupakan fitnah terbesar umat ini di akhir zaman, sehingga para nabi selalu mewanti-wanti umatnya dari fitnah Dajjal. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan,
tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya atau cobaannya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dari Anas ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya, kafir. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.